Thread Graders, 3 Faith dan 3 Hope. Masih bersama dengan Miss Ruth. Hari ini kita akan belajar bab 7. Di buku kalian ada di halaman 141. Ya, kita akan belajar tentang mencari informasi menggunakan internet. Apakah internet itu? Betul, internet adalah satu jaringan besar yang menghubungkan perangkat elektronik yang satu dengan perangkat elektronik yang lainnya di seluruh dunia. Dan internet bisa kita pakai sebagai alat untuk mencari informasi atau sumber informasi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang etika berinternet. Etika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sopan santun. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain di dunia nyata, kita perlu sopan dan kita perlu santun. Begitu juga dengan di internet. Ada etika dan ada aturan yang mengatur orang dalam berkomunikasi di internet. Apa saja kayak itu? Let's check it out. 1. Tuliskan informasi yang benar. Setiap kali anak-anak memberikan informasi di internet, maka informasi itu haruslah sesuatu yang tidak salah, tidak menyesatkan, dan harus dipastikan kebenarannya. Jangan share hal-hal yang masih mungkin atau kata orang sih. Yang kedua, jangan share hal-hal yang sifatnya pribadi di internet. Misalnya, alamat rumah, alamat sekolah, tanggal lahir, nama keluarga, dan lain-lain. Hal yang sifatnya pribadi hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal. Jangan sampai informasi pribadi kita dipakai oleh orang-orang yang berniat jahat di luar sana. Yang ketiga, perhatikan tata hukum dan etika. Di Indonesia, ada tata hukum yang mengatur setiap orang yang tinggal di negara ini. Begitu juga dengan internet. Jadi, walaupun anak-anak pakai internet, anak-anak tetap harus memikirkan tata hukum dan etika yang ada. Misalnya, anak-anak tidak boleh membuat berita bohong, apalagi kalau itu sampai menjatuhkan nama baik orang lain. Misalnya seperti ini. Si Budi itu kaya gara-gara korupsi loh. Itu salah. Anak-anak tahu dari mana kalau dia korupsi? Kalau si Budi tidak korupsi, berarti anak-anak sebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong, apalagi sampai menjatuhkan nama baik orang lain, bisa membuat anak-anak masuk penjara. Hati-hati. Yang keempat adalah hadapi setiap perbedaan dengan bijaksana. Manusia di dunia ini beda-beda. Jangankan di dunia, Indonesia saja kita beda-beda suku, agama, ras, bahkan beda-beda budaya. Berbeda pendapat itu biasa. Kita yang perlu menyikapinya dengan bijaksana. Gak usah pakai marah, biasa aja. Kelima, hargai karya orang lain. Bikin karya itu susah. Makanya anak-anak jangan sekali-kali ciplak, rubah-rubah, atau bahkan mengakui karyanya orang lain sebagai karyanya anak-anak. Itu tidak boleh. Yang keenam, berkomunikasilah dengan baik. Gunakanlah bahasa, gaya bahasa, bahkan jenis bahasa yang bisa dimengerti orang dengan baik. Kenapa? Supaya setiap informasi yang dibagikan anak-anak di internet bisa dimengerti oleh orang yang membaca maupun orang yang menonton video yang anak-anak sebarkan. Anak-anak pakai bahasa yang sopan dan juga bahasa yang santun. Gunakan bahasa yang baik dan cara penulisannya juga harus baik. Jangan menulis menggunakan semuanya huruf besar. Tahukah anak-anak, kalau anak-anak menulis pakai huruf besar semua, orang akan berpikir kalau anak-anak sedang marah-marah. So, berkomunikasi yang baik dalam berinternet.